Selamat malam Bapak Ibu GKJW Jemaat Trosobo. Kita tentunya lama tidak berjumpa karena situasi bahkan PPKM yang mengikat kita. Tetapi pada malam hari ini, puji Tuhan, kita boleh kembali bertemu walaupun dalam acara ibadah yang sifatnya tidak langsung. Tetapi semuanya itu tidak akan mengurangi rasa khidmat kita di dalam membangun ibadah keluarga pada malam hari ini. Untuk itu Bapak Ibu yang ada di rumah, tetap semangat, salam patunggilan, dan mari kita masuk di dalam ibadah keluarga dengan kita masuk dalam doa. Ibadah keluarga GKJW Jemaat Trosobo pada malam hari ini kami lakukan di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, serta Allah Roh Kudus. Karena kami percaya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa senantiasa melingkupi, menaungi, dan menyertai kita semua. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita awali ibadah keluarga ini dengan kita memuji dari Kidung Jemaat nomor 4, bait yang kedua dan ketiga, muliakan Tuhan Allah. Masyurkanlah keagungannya, cahaya terang itu jubahnya, gemuruh suaranya di awan kelam, berjalanlah dia di badai kencang. Mujizat ajaib, ya Halik Engkau membuatnya baik. Engkau memisahkan daratan dan laut dengan kuasa firman, besarlah Engkau. Jemaat Tuhan, sungguh kita mengucap syukur karena kita telah bersama-sama memujikan pujian bagi kemuliaan nama Tuhan. Jemaat, tentu kita menyadari akan segala kekurangan dan kelemahan kita di dalam menjalani kehidupan ini. Untuk itu saat ini mari kita bersama-sama akui segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan Allah. Supaya di dalam kita membangun ibadah keluarga pada malam hari ini berkenan layak di hadirat Tuhan. Ungkapkan semua apa yang kurang, apa yang tidak berkenan, apa yang sudah kita perkatakan, kita lakukan di dalam kehidupan kita. Dengan kita masuk di dalam doa pengampunan dosa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah yang penuh kuasa, Allah yang penuh kasih, sungguh Tuhan, kami menyadari sepanjang kehidupan kami, hari demi hari, bahkan sampai saat ini Tuhan, kami belum mampu berlaku benar di hadapan Tuhan. Bahkan terhadap sesama kami, sering kami mengecewakan, menyakiti. Bahkan kami benci, sombong, egois, angkuh, dan lain sebagainya. Sehingga semuanya itu berbuah dosa. Kami akui semuanya itu Tuhan sebagai kesalahan dan kelemahan kami. Di hadapan Allah kami mohon pengampunan dosa ya Tuhan, karena Engkaulah Bapa yang kekal, Allah yang perkasa, Raja di atas segala raja.
Untuk itu Bapa, basuh dan bersihkan setiap kami, jemaat Allah, dalam wadah GKJW Trosobo ini dengan air kehidupan, supaya kami layak berkenan masuk ke dalam hadirat Allah di dalam ibadah keluarga pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, di dalam kita membangun ibadah pada malam hari ini, kita memiliki suatu pembelajaran dari Paulus tentang apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan ini. Firman-Nya demikian. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Ini pembelajaran dari Paulus tentang kehidupan yang harus kita jalani hari demi hari, supaya kita berkiblat kepada Allah yang Maha Kuasa. Kita melekat dan menunggal dengan Allah Bapa yang penuh kuasa itu, sehingga hidup dan kehidupan kita senantiasa dalam kasih setia-Nya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita sambut tema ibadah itu dengan kita pujikan. Kidung Jemaat 49 bait yang kedua dan yang keenam, firman Allah, jayalah. Jemaat Tuhan, jemaat yang sungguh-sungguh dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, kita patut bersyukur pada malam hari ini karena apa yang sudah kita ungkapkan, segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan, Tuhan mendengar dan mengampuni kita. Dan saat ini kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Allah. Untuk itu jemaat, mari kita persiapkan hati kita, jadikan hati kita sebagai tanah yang subur. Untuk itu kita akan masuk di dalam doa pemberitaan firman. Mari kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami bersama jemaat Tuhan GKJW Jemaat Trosobo hendak mendengar akan pemberitaan firman Allah. Ya Tuhan, Engkaulah firman yang hidup, maka biarlah Engkau terus hidup di dalam kehidupan kami, lebih-lebih di dalam hati setiap kami jemaat Trosobo ini, sehingga pada saat kami mendengar dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan, sungguh-sungguh berkenan layak di hadirat Allah.
Berfirmanlah Tuhan, kami jemaat-Mu siap mendengarkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat, kita akan membaca dari Yakobus 3 ayat 13 sampai Yakobus 4 ayat 3 dan disambung dengan ayat 7 dan 8. Saya bacakan untuk Bapak Ibu semuanya. Judulnya hikmat yang dari atas. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Disambung ayat 7 dan 8. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita, dan merataplah, hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan duka cita. Inilah firman yang akan kita renungkan bersama-sama di dalam ibadah keluarga pada malam hari ini. Dan biarlah ini sungguh-sungguh kita renungkan bersama-sama sehingga kita menjadi tanah yang subur bagi firman Allah yang ditaburkan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam renungan pada malam hari ini, izinkan kami memberi judul firman Tuhan menuntun langkah menuju kebenaran sejati. Firman Tuhan menuntun langkah menuju kebenaran sejati. Itu ada di dalam, didasari dengan firman Allah yang ada kita baca tadi, yaitu Filipi 4 ayat 8 dan 9. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam setiap pertemuan peribadatan kita, selalu mendengar pemberitaan firman Allah, karena merupakan peribadatan. Dan firman itu diambil dari Injil damai sejahtera yang kita percayai, yaitu Alkitab kita. Juga sudah beberapa kali pula kita mendengar nasihat, baik tentang kebenaran, kebaikan, kejelekan, larangan, sekaligus apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini. Dan kita tidak
bisa mengerti, kita tidak bisa memahami bahwa kalau saya salah saya harus minta maaf. Nah, seringkali hal ini menjadikan kita ini terperangkap dalam dosa. Padahal kita sejatinya kita itu memahami semuanya itu. Artinya kita semua mengetahui tentang hal baik dan buruk. Seperti kalau firman tadi dibacakan bahwa yang jelas iri hati. Kita tahu bahwa iri hati itu tidak baik. Dan dijelaskan di dalam Yakobus tadi bahwa iri hati itu konsekuensinya mesti ada pembunuhan, ada pertengkaran, ada percecokan dan lain sebagainya. Tetapi kenapa itu masih diperlakukan di dalam kehidupan kita? Tetapi yang terpenting, pernahkah kita belajar untuk merubah diri atau merubah hati kita dari jelek menjadi yang baik? Dari yang tadi mengerti tentang iri hati itu tidak baik, kita ganti supaya kita tidak mudah iri hati. Dan ini kita sadari Bapak Ibu, saya percaya disadari. Kalau kita membenci sesama kita berdosa, kita juga sadari. Kalau kita misalnya bohong, kita juga berdosa, itu juga kita tahu. Kemudian mari jemaat kita bersama-sama cermati bacaan yang kita baca pada malam hari ini. Kita satu persatu kita pelajari bersama-sama. Ayat yang ke-13 yang pertama kali kita baca isinya dari Yakobus tadi. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Tentu kalau masih satu persatu dari kita ini ditunjuk, saya yang bijak dan berbudi. Tidak ada orang yang mau disalahkan, tidak ada orang yang mau dijelekan, tidak ada orang yang mau dituduh hal yang tidak baik. Selalu minta diperlakukan yang baik dan diterima sebagai orang yang baik. Walaupun kita menyadari itu salah. Baiklah ia dengan cara hidup yang baik, menyatakan perbuatannya menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Ini diungkapkan oleh Yakobus kepada kita pada malam hari ini. Dan ini juga diungkapkan oleh Paulus dalam Filipi 4 ayat 8 dan 9 tadi. Bahwa demikian ungkapan Paulus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci dan lain sebagainya itu tadi, pelajarilah itu, lakukanlah itu di dalam kehidupanmu. Artinya Bapak Ibu bahwa firman yang sudah kita baca ini kita sudah mengetahui bahwa kita harus berbuat baik. Kita harus hidup di dalam kebenaran Tuhan. Tetapi kenapa setiap saat kita melenceng, bahkan iki salah, tetapi kenapa itu terus yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga kita jatuh ke dalam dosa? Permasalahannya Bapak Ibu yaitu ada di dalam diri kita sendiri. Ada di dalam hati kita sendiri yang seringkali tidak mau merendahkan diri, tidak mau jujur di hadapan Tuhan, merasa bahwa aku ini kuat, aku ini mampu, aku ini bisa. Iya, itu doa yang positif, tetapi dalam kesombongan itu tidak berlaku di hadapan Allah. Kemudian secara jujur untuk mengakui segala yang berkecamuk dalam hati kita tentang yang baik dan buruk. Hal ini juga dinasihatkan oleh Paulus. Paulus memberikan suatu nasihat yang begitu luar biasa kepada kita itu supaya kita juga hidup di dalam kasih setianya. Nek wis ngerti itu salah ya ojo dilakoni. Nek wis ngerti itu tidak benar ya ojo
dilakoni juga, dan banyak hal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tentulah di dalam peribadatan itu selalu kita memperbaharui iman percaya kita. Kita di dalam setiap peribadatan itu kita mendengar pemberitaan firman Allah. Di dalam setiap peribadatan kita itu kita selalu menerima nasihat, teguran, bahkan peringatan. Tetapi mudah-mudahan di jemaat Rosobo ini tidak demikian. Saiki amin, besok wis lupa. Gak usah besok nanti keluar dari gereja atau dari rumah wis lupa. Wis tidak menjalani apa yang dikehendaki Tuhan. Apa konsekuensinya apabila kita melakukan hal yang tidak benar di hadapan Allah? Kalau Bapak Ibu berkenan membaca, mari kita baca di dalam Yakobus 3 ayat 14 dan 16. Saya bacakan buat Bapak Ibu. 14 sampai 16 yang demikian. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Ya, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni dan lain sebagainya. Kemudian disambung lagi konsekuensi dari hal yang tidak benar yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Yakobus 4 ayat 1 sampai 3 demikian. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Karena apa? Karena kamu salah berdoa. Kenapa salah berdoa? Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Kita berdoa meminta sesuatu kepada Allah itu adalah sah. Itu disarankan oleh Allah. Mintalah maka kamu akan mendapat. Iya, tetapi minta kepada Allah adalah sesuatu yang membangun kehidupan kita, iman percaya kita, membangun kita, relasi kita dengan sesama kita. Dalam apa? Dalam konteks kasih, dalam konteks kebenaran, dalam konteks kehidupan yang penuh sukacita, kelemah lembutan. Bukan hawa nafsu, bukan mementingkan diri sendiri, bukan kesombongan, keegoisan, keangkuhan. Konsekuensinya demikian jauh. Paulus juga menegaskan demikian. Demikian pula Yakobus. Kemudian jemaat yang dikasihi Tuhan, apa yang harus kita lakukan supaya kita menerima firman Tuhan itu menjadikan tuntunan bagi kebenaran, menuju kebenaran yang sejati. Di sini dikatakan demikian. Di dalam Yakobus 3 ayat 17 sampai yang ke-18 saya bacakan. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Itu buah-buah yang dari Allah. Supaya kita bisa menuju kebenaran yang sejati. Dilanjutkan demikian. Karena itu, ditegaskan oleh Yakobus, karena itu apa yang pertama? Tunduklah kepada Allah. Dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Tunduklah kepada Allah. Bagaimana sih kalau kita tunduk kepada Allah? Sendika dawuh kepada Allah.
Kita mengabdi kepada Allah, kita menyembah Allah, kita memuji nama Allah, kita bersujud di hadapan Allah setiap saat. Yang pertama. Yang kedua, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Ya. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Ya, Tuhan sadar bahwa kita ini berdosa, kita mendua hati. Tuhan tahu. Bahkan gak usah itu, apa yang ada di dalam hati kita itu loh Tuhan tahu. Kita tidak bisa nutup-nutupi di hadapan Allah. Untuk itu Tuhan berfirman, mendekatlah kepada Tuhan. Supaya Tuhan dekat kepada kita. Itu jemaat yang harus kita lakukan supaya kita atau firman Tuhan menuntun langkah kita menuju kebenaran yang sejati. Selanjutnya mari jemaat yang kekasih, jangan tunda lagi peringatan serta pengajaran ini untuk terus melekat dan manunggal dengan Allah kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Walau masa pandemi ini terasa berat, ada PPKM kita dibatasi, pertemuan dibatasi, ini dibatasi supaya kita tidak terkena virus corona. Tetapi satu hal yang harus kita tanamkan dalam diri kita, Allah yang kita sembah itu Allah yang hidup. Allah yang penuh kuasa, Allah yang penuh kasih, Allah yang terus membentengi kita dengan kasih setianya. Selama kita mendekat kepada Allah, maka kita akan selamat. Karena kebenaran itu adalah dari Allah. Dan kebenaran itu adalah Allah sendiri di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan langkah kita menuju ke kebenaran sejati. Dan kebenaran sejati itu hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Bapak Ibu bisa baca di dalam Yohanes 14 ayat 16. Saya bacakan. Yohanes 14 ayat 16 yang demikian. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Ini adalah pernyataan Allah. Jadi kebenaran yang sejati itu adalah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Supaya kita hidup di dalam kebenaran sejati itu melekat kepada Tuhan Yesus Kristus. Biarlah jemaat yang dikasihi Tuhan firman ini menjadikan kita semakin hidup di dalam kebenaran Allah. Kita tahu yang jelek, yang tidak baik, yang tidak benar kita tahu. Mari kita belajar, kita bongkar itu, kita selesaikan itu. Kita berubah masuk ke dalam hidup yang benar. Hari-hari yang jahat ini, ayo kita perbaiki diri kita. Kita semakin mendekat. Seperti Tuhan katakan bahwa kita harus tunduk kepada Allah. Yang kedua, kita mendekat kepada Allah. Tuhan Yesus memberkati. Karena kasih setianya melimpah atas kehidupan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk di dalam saat teduh. Dan saya akan berdoa buat Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan atas kuasa firman yang boleh kami dengar pada malam hari ini. Seberapa yang kami dengar pada malam hari ini, Tuhan, biarlah itu menjadikan kekuatan bagi kami untuk menjalani hidup dalam kebenaran Allah. Supaya kami terus-menerus menyatu, manunggal, melekat di dalam Allah Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam Allah Roh Kudus. Dengan demikian hidup dan kehidupan kami tidak melenceng ke kanan dan ke kiri. Tetapi Allah meneguhkan, menguatkan, dan memberikan pertolongan dalam setiap kehidupan kita semua. GKJW Jemaat Trosobo. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita perlu mengucap syukur kepada Allah. Dan ucapan syukur itu merupakan suatu ungkapan sukacita kita kepada Allah. Karena kita tidak bisa bertemu muka, maka mari ucapan syukur ini kita
wujudkan dalam kita mengumpulkan persembahan yang akan diiringi dengan pujian dari NKB 133, bait yang pertama dan yang kedua, syukur padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas bunga mawar harum indah tak terperi. Syukur atas awan hitam dan mentari bersari. Syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat, dan firman-Mu lah pelita agar kami tak sesat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah kita merenungkan firman Allah, kita pujian, penyembahan, kita naikkan doa-doa kita. Saat ini mari kita sungguh-sungguh bersatu hati. Bersatu hati sesama jemaat seiman di dalam menaikkan doa syafaat. Tentunya di sini kami juga berharap Bapak Ibu yang ada di rumah juga berdoa supaya misbah doa itu naik ke hadirat Allah Bapa. Mari kita masuk di dalam doa syafaat. Tuhan Allah yang penuh kuasa, Allah yang penuh kasih, kami mengucap syukur Tuhan kalau kami pada saat ini boleh membangun ibadah walaupun kami harus melalui multimedia, tidak bertatap muka. Tetapi kami percaya kuasa Allah tidak terbatas, kasih Allah tidak terbatas, penyertaan Allah tidak terbatas, karena Allah sungguh-sungguh Allah yang maha kuasa. Bersama jemaat-Mu GKJW Trosobo saat ini Tuhan, kami bersatu hati. Kami naik dalam doa syafaat. Bapa, kami berdoa untuk gereja-Mu GKJW Jemaat Trosobo. Kami berdoa terlebih dahulu bagi hamba-Mu, gembala kami, Bapak Pendeta Yudi Heri Setiono. Tuhan yang sudah mempercayakan beliau untuk menggembalakan jemaat-Mu di Trosobo ini, kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberikan kekuatan, kemampuan, dan hikmat yang dari Allah. Sehingga semua yang dilakukan kerjakan untuk gereja-Mu ini, sungguh-sungguh seturut dengan kehendak Allah. Sehingga boleh membangun dan membimbing jemaat-Mu masuk dalam kebenaran Allah. Kami juga berdoa Tuhan di dalam gereja kami yang saat ini mengupayakan tempat ibadah. Tuhan Yesus, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Untuk itu kami dengan jemaat-Mu bersatu hati, dengan segala kerendahan hati kami mohon ya Allah,
berkatilah gerejamu ini. Biarlah Engkau membuka tingkap-tingkap langit-Mu dan mencurahkan berkat-Mu, sehingga di dalam kami membangun tempat ibadah ini sungguh-sungguh berkenan layak di hadirat Allah. Untuk itu Tuhan, melalui panitia pembangunan gereja Trosobo, biarlah Tuhan mencurahkan berkat-Nya. Kami juga berdoa untuk majelis jemaat, penatua diaken, pengurus kelompok, bahkan badan komisi. Biarlah Tuhan senantiasa melingkupi menaungi mereka dengan hikmat, sehingga di dalam menata layani, sungguh-sungguh semuanya juga seturut dengan kehendak Allah. Juga terutama bagi jemaat Allah, biarlah Tuhan senantiasa menilik satu persatu jemaat-Mu di Trosobo ini, ya Allah. Walaupun di masa pandemi ini kami percaya kuasa Allah melingkupi kami, sehingga kami dilepaskan, dibebaskan, dijauhkan dari COVID-19. Sehingga kami sungguh-sungguh tetap dalam perlindungan penyertaan Allah yang Maha Kudus. Untuk itu Tuhan, kami percayakan jemaat-Mu yang masih dalam kandungan, yang masih bayi, yang masih balita, remaja, pemuda, bahkan sampai manula. Semuanya kami serahkan kepada Tuhan. Yang sakit Tuhan beri kesembuhan, yang mengalami pergumulan Tuhan berikan jalan keluar, yang mencari jodoh atau tempat kerja Tuhan yang memberkati. Apapun yang menjadi kebutuhan dan pengharapan dari jemaat-Mu, kami percayakan Tuhan, Engkau memberkati. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan Engkau berkati, Engkau sertai pimpinan bangsa dan negara kami. Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, bahkan seluruh keamanan negara Indonesia ini. Semuanya kami serahkan kepada penyertaan Allah. Lebih-lebih tim medis di dalam menangani COVID-19 ini, Bapa, biarlah Engkau perlengkapi dengan benteng perlindungan-Mu, sehingga seluruh kehidupan bangsa dan negara kami tetap di dalam kendali Allah yang Maha Kudus, sehingga kami diselamatkan dari segala COVID-19 ini. Dengan demikian bangsa dan negara kami tetap menjadi bangsa yang merdeka, bangsa yang penuh kemuliaan Allah, bangsa yang penuh kasih dan rahmat Allah. Tuhan Yesus, kami percayakan seluruh kehidupan kami, GKJW Jemaat Trosobo ini, ke dalam kuasa-Mu. Bahkan di dalam kami menghimpunkan persembahan. Berkati setiap persembahan yang sudah kami persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah itu menjadi ucapan syukur bagi kami atas karya, kasih, dan keselamatan Allah dalam kehidupan kami. Demikianlah ya Tuhan, seluruh kehidupan kami, jemaat-Mu, kami naikkan doa syafaat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita selesai membangun ibadah keluarga pada malam hari ini. Untuk itu mari kita akhiri ibadah ini dengan kita terlebih dahulu pujikan dari nyanyian PKJ 255, Firman-Mu ku pegang selalu. Firman-Mu ku pegang selalu saat
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan berpisah satu sama lain. Walaupun kita di rumah kita masing-masing, tetap terus saling mendoakan, saling menguatkan, dan saling memberikan semangat kepada satu dan yang lain, baik melalui apapun media yang ada, baik WA, telepon, dan lain sebagainya. Kabarkanlah berita kebenaran Allah kepada semua orang. Dan mari kita undur dari peribadatan kita pada malam hari ini dengan kita mohon berkat kepada Allah. Jemaat Tuhan, terimalah berkat yang disampaikan Allah melalui hamba-Nya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah menyinari dengan wajah-Nya kepada jemaat GKJW Trosobo dan memberikan kasih karunia serta damai sejahtera. Tuhan Yesus Kristus melingkupi, menaungi, dan mencurahkan berkat, kasih, dan anugerah-Nya. Allah Roh Kudus menuntun, membimbing, dan menolong kita dalam setiap langkah kehidupan kita saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Demikian Bapak Ibu ibadah kita pada malam hari ini. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan terus beritakan kebenaran. Tuhan Yesus memberkati.